Hai, kali ini saya akan membahas mengenai pembangkit listrik tenaga air. Seperti yang kita ketahui, ada satu kincir yang disangga oleh dua penyangga ini, lalu dia akan berputar. Di sini ada bantalan, di sini ada bantalan, ya. Kalau ada air mengalir di bawahnya, maka kincir ini akan berputar. Air mengalir dari atas sini sampai ke bawah, sehingga gayanya F-nya ini akan memutarkan kincir ini berputar ke arah kiri. Tenaga dari air ini itu berdasarkan panjang jari-jarinya dari pusat kincir ini ke bawah sini, yaitu R, ya, R. Jadi F ini akan memutarkan dengan tenaganya itu berdasarkan R ini, ya. Nah, pada pembangkit tenaga listrik itu airnya ada di danau atau di suatu tandon, ya. Tandon atau danau, dia akan mengalirkan air pada celah yang ada di bawahnya ini, lalu mengalir ke pipa, lalu dibuat mengalir dengan kecepatan tertentu sehingga dia akan jatuh ke bawah sini. Lalu di sini ada kincir yang tadi itu diganti dengan turbin. Nah, ini adalah turbin. Turbin ini jenis Kaplan, ya. Bila ada air dibuka, ini adalah gerbangnya. Ini gerbang. Air itu seberapa banyak air itu mengalir itu ditentukan oleh pintu air ini. Pintu air dibuka menentukan kecepatan dari turbin ini. Turbin ini kecepatannya diatur oleh pintu air ini. Makin besar bukaannya, maka dia akan makin cepat putaran turbinnya ini, ya. Lalu turbin ini akan memutarkan poros ke atasnya, dan di atasnya ini dipasang satu rotor, ya. Rotor. Rotor ini adalah magnet. Magnet yang disusun sedemikian rupa untuk menginduksi, ya, lilitan kawat yang ada di sini. Lilitan kawat ini nanti akan menghasilkan listrik karena adanya magnet ini, ya. Misalnya ini adalah lilitan kawat. Ini lilitan kawat. Lilitan kawat ini apabila ada magnet yang melewati lilitan ini, maka dia akan muncul arus listrik, ya. Muncul arus listrik. Nah, kalau dia magnetnya itu berkutub utara, maka dia akan dari atas ke bawah, misalnya, tergantung dari lilitannya, arah lilitannya kemana, ya. Lalu apabila ada selatan, maka dia akan berubah arusnya, asalnya di atas dari bawah, ya. Itu adalah utara selatan, sehingga muncullah listrik AC, ya. Listrik AC itu sinusoidal, begitu, positif, negatif, begitu, ya. Itu adalah pembangkit listriknya. Ini disusun berjejer sampai sebanyak yang dibutuhkan, ya, untuk mencapai tegangan yang diizinkan, yang direncanakan, ya, tegangan yang direncanakan. Nanti kita akan bahas, ya. Nah, di sini ada pintu air juga. Dia akan mengatur kecepatannya. Jadi pembangkit listrik ini kecepatannya itu adalah frekuensinya. Kecepatan dari turbin ini menentukan frekuensi yang dihasilkan. Frekuensi itu adalah setiap detik dia akan dilewati oleh magnet utara, misalnya, itu sebanyak 50 kali. 50 kali, sehingga frekuensinya adalah 50 Hz.
50 Hz di Indonesia itu frekuensi jala-jala listrik PLN itu adalah 50 Hz. Berarti dia lilitan kawatnya ini dilalui oleh kutub utara itu 50 kali dalam 1 detik ya. Nah, bagaimana caranya putaran ini bisa 50 kali dapat sehingga disusunlah magnet-magnet ini utaranya itu disusun sehingga pada satu putaran turbin ini, satu putaran turbin ini berapa kali dia kenanya ya. Nanti kita akan bahas ya. Nah, magnet ini adalah magnet tidak permanen ya. Magnet tidak permanen yaitu magnet yang dimunculkan oleh tenaga listrik karena ada lilitan kawat lalu dikasih ada inti di dalam core-nya ya. Jadi kalau dikasih listrik DC, core-nya ini akan menjadi magnet ya, akan menjadi magnet ya, tergantung dari arah lilitannya juga. Jadi utara selatannya ini adalah core yang disusun sedemikian rupa sehingga akan menjadi magnet utara yang berjajar seperti itu, utara selatan ya, sambil bersilang begitu. Outputnya itu ke atas positif, lalu ke bawah ke negatif. Berarti yang di atas ini mendapatkan utara, yang di bawah ini mendapatkan selatan dari magnet. Karena magnet itu ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, arus akan mulai dari kutub utara karena magnet itu gaya gerak magnetiknya, garis gaya magnetnya itu dari utara ke selatan ya, utara ke selatan, sehingga pada saat dia berputar utaranya itu akan menghasilkan pulsa ke atas, yang negatifnya kena dengan yang coil yang satu lagi itu menjadi negatif, sehingga outputnya itu menjadi sinus, jadi sinus ya, jadi sinus itu pulsanya ya, pulsanya. Nah, magnet ini di-trigger oleh DC. Di sini ada tembaga ya, tembaga yang dijadikan penghasil tegangan DC tadi. Dia berputar dan tembaganya itu yang di atas dan di bawah dipasang karbon ya, karbon brush namanya, karbon brush, dia listrik, ada positif ada negatif, sehingga rotor ini berputar, dia masih mendapatkan tegangan DC ini, ya, sehingga magnet ini tetap akan terus menjadi magnet pada saat berputar ya. Jadi tidak kawatnya yang diputar, karena kalau kawatnya diputar kan berarti dia akan kusut ya, akan terikut gitu. Nah, supaya tidak ikut maka si ujung kawatnya ini untuk yang membangkitkan magnetnya ini, ujungnya yang ini itu ditempel dikaitkan di brush yang satu, dan ujung yang satu lagi dipasang di yang satunya lagi, dikasih tegangan begini. Nah, lalu bagaimana caranya dia menghasilkan listrik? Nah, pada saat awal si rotor ini berputar, dia akan berputar aja biasa, belum ada listriknya. Nah, bagaimana supaya ada listriknya? Maka si karbon ini dikasih listrik. Jadi pembangkit listrik tenaga air pertamanya berputar, lalu pada saat ini ada genset satu lagi, genset penghasil listrik ya, menghasilkan listrik lalu didc-kan lalu diberikan ke karbon brush ini sehingga dia menjadi magnetik ya. Nah, apabila telah menghasilkan output di sini, outputnya adalah AC ya, outputnya AC. Nah, AC ini nanti akan disalurkan ke rumah-rumah ya nantinya. Tapi ada satu lagi ya, dimanfaatkan oleh sistem ini untuk menghasilkan DC juga. Jadi outputnya diambil sedikit saja
ya, sedikit saja untuk menghasilkan magnet. Nah, dari output ini masuk ke trafo ya, dikasih trafo, lalu disearahkan, lalu dijadikan untuk sumber tegangan dari karbon brush ini, jadi rotor ini. Sumbernya itu adalah dari genset yang tadi ya, pertamanya. Setelah ada output ini, maka DC-nya nanti langsung setelah frekuensinya bagus, tegangannya bagus, semuanya bagus, stabil, maka sumber tegangan dari genset itu dilepaskan ya, diputuskan. Nah, diganti dengan hasil dari trafo ini, dari lilitan kawat ini ya, output daripada generator ini. Lalu dia akan men-trigger sendiri ya ininya. Jadi dia akan close loop ya, akan close loop. Dia berputar, lalu menghasilkan listrik, dan dia tenaganya dapat juga dari dianya sendiri untuk tegangan DC menghasilkan magnet ya, menghasilkan magnet, sehingga frekuensinya, tegangannya selalu bagus. Nah, apabila gensetnya dimatikan, dia akan ada kedip sedikit ya, karena pada saat itu akan diputuskan, lalu di-engage, disalurkan tegangan dari dianya sendiri itu ya ke sini, sehingga dia menghasilkan listrik dengan sendirinya. Nah, pada saat kedip tadi itu dibutuhkan penyesuaian. Nah, ini pintu air ini, pintu air ini akan dengan secara otomatis dia akan memperbesar alirannya. Aliran ke sini itu diperbesar oleh ini secara otomatis, karena ini sistemnya otomatis nanti ya. Sehingga kedipnya tadi dia tidak menghasilkan kedip sedikit, tapi dia akan menyesuaikan sendiri ya dengan hidrolik. Nanti kita lihat ya, dengan hidrolik, sehingga outputnya itu akan stabil lagi. Nah, setelah stabil, maka diuji dulu beberapa saat, dikasih beban seperti begitu. Kalau sudah tidak ada masalah, maka langsung disalurkan ke transmisi ya, dijual ke dengan jaringan-jaringan transmisi ya ini. Nah, ini pintu ini adalah sudu-sudu yang bisa menggerakkan, mengatur air yang masuk ke dalam turbin ya. Sudu-sudu ini bisa digerakkan oleh tenaga hidrolik. Ini adalah piston, ada 4 yang bisa menggerakkan suatu cincin yang sanggup untuk menggerakkan sudu-sudu ini menjadi seperti ini ya. Dengan bersama-sama, di sini ada contohnya. Ini contohnya adalah roda gigi. Ini adalah roda gigi matahari ya, yang kena dengan roda gigi ini semua, sehingga dia bisa digerakkan oleh hidrolik ini untuk membuat dia terbuka atau tertutup ya, terbuka tertutup. Makin dibuka, maka air yang masuk dari sekeliling cincin ini, dia akan masuk ke dalam sini dengan volume penuh, alirannya penuh ya, flow rate-nya lebih tinggi ya, sehingga turbin yang ada di tengah ini akan bergerak lebih cepat ya. Dan ini piston-piston ini digerakkan oleh hidrolik, dan hidrolik itu dikendalikan oleh suatu program, sehingga apabila ada kedip seperti tadi, maka sudu-sudu ini akan bergerak untuk menyesuaikan, dan frekuensi yang tadi itu bisa terkunci. Ada sensor di sini yang bisa mengetahui frekuensinya itu berapa, sehingga sudu ini akan dikendalikan oleh program PLC ya, program PLC. Nah, sudu-sudu yang ini ya tadi ya, yang bisa bergerak mengendalikan aliran air yang ada dari sini, sehingga apabila frekuensinya turun, maka dia akan terbuka
sehingga dia bisa lebih cepat lagi. Atau kelebihan frekuensi, dia akan menutup ya, sehingga frekuensinya akan tetap. Dan itu dikendalikan dengan program khusus melalui program yang closed loop. Ada sensor, sehingga sensor itu akan bereaksi untuk merubah sudu ini, sehingga poros ini akan berputar tetap sesuai dengan yang diinginkan. Outputnya itu tetap ya, bisa dipertahankan. Nah, ini adalah aliran dari air itu. Nah, aliran air itu berlaku hukum kekekalan energi ya. Hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi adalah energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan ya. Kalau di sini energi akan muncul dengan sendirinya dengan kapasitas air di sini. Di sini ada namanya energi potensial. Energi potensial itu MGH ya, massa dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan ketinggian. Ini ketinggian dari ketinggian air. Berapa energi potensialnya maksimal adalah massanya berapa, gravitasinya berapa, dan ketinggiannya berapa. Lalu air ini akan keluar ke sini. Karena terbuka maka dia akan keluar. Nah, di titik ini energi potensialnya berkurang, tapi berubah yang setengahnya itu, yang perubahannya itu adalah menjadikan energi kinetik. Di sini energi potensial menurun, energi kinetik naik. Sampai di sini dia energi kinetik makin lama makin besar ya, energi kinetik. Energi potensial akan menjadi menurun. Karena energi kinetik itu adalah massa dikalikan dengan kecepatannya, kecepatan air kuadrat. Ini adalah kecepatannya. Nah, kecepatannya itu harus sehingga supaya konstan, maka di sini dipasang akumulator. Akumulator ini adalah gunanya untuk menstabilkan. Di tempat ini dia akan terjadi jetting, istilahnya jetting. Di sini di tengah ini adalah kecepatannya sangat tinggi. Dekat dengan dinding ini dia akan menurun sehingga dia akan naik ke atas. Di sini akan ada yang naik ke atas, ke sini melingkar seperti itu. Maka di sini terjadi turbulensi. Kalau turbulensi belum bisa untuk menggerakkan turbin karena energinya kecil, ada turbulensi. Nah, dia akan masuk ke sini dibuat laminar ya. Makin lama dari titik lubang ini dia akan menjadi laminar di sebelah sini. Nah, ini adalah akumulator ini gunanya untuk mempertahankan laminar di sini. Bila ada tekanan lebih di sini, aliran lebih, maka dia akan naik ke atas. Di sini akan ada membran ya, sebetulnya membran sini untuk supaya dia menekan kembali ya. Tekanan naik ke atas, disimpan di sini, sedangkan yang dilepaskan menjadi konstan ya. Akumulator itu mungkin ada setiap berapa meter itu ada satu akumulator ini untuk menjamin alirannya itu aliran laminar ya, aliran laminar, sehingga kecepatannya menjadi konstan ya. Di jarak dari titik input ini ke turbin ke sini itu agak jauh ya, agak jauh. Nah, di sini ini disederhanakan ya, bukan begini konstruksinya bukan begini. Di sini ada lagi sistem yang untuk membuat dia membuat aliran ini menjadi laminar, karena laminar itu tekanannya lebih besar daripada turbulensi. Nah, di sini ada yang namanya penstock ya, nanti ada satu pipa yang gunanya adalah untuk membuat dia searah ya, tidak ada turbulensi lagi di situ. Karena mungkin pembangkit listrik itu airnya, saluran ini itu mungkin bukan hanya satu. Kalau di pembangkit listrik itu ada beberapa ya, sehingga ada distribusi. Ada distribusi juga di sini, tapi di sini nggak digambarkan ya. Ini cuma satu aja. Tapi sebetulnya di sini ada satu sistem lagi supaya alirannya itu menjadi konstan ya. Di situ ada penstock istilahnya, ada untuk menyebarkan gitu ya. Nah, di sini ada pintu lagi, ada pintu juga untuk mengatur kecepatan putar daripada poros ini ya, poros ini.
Nah ini adalah apa namanya, ilustrasi dari pembangkit listrik tenaga air ya. Nah, pembangkit listrik tenaga air itu ada 3 jenis ya. Ada yang sedikit, ada yang lemah ya, yang disebut dengan mikrohidro ya, PLTMH ya, itu mikrohidro. Outputnya listriknya itu sampai 100 kilowatt ya, dayanya 100 kilowatt. Kalau lebih tinggi dari 100 kilowatt itu disebut dengan mini hidro. Kapasitasnya antara 100 kilowatt sampai 1 megawatt, itu adalah mini hidro. Kalau PLTA itu lebih dari 100 mega lebih ya, 100 megawatt ke atas dayanya atau output yang dihasilkannya. Salah satu pembangkit listrik, instalasi pembangkit listriknya itu ada ini. Ini saya ambil dari pembangkit listrik tenaga air, salah satu di Jawa Barat ya. Ini adalah tipe turbinnya. Turbinnya itu bentuknya nama jenisnya Francis ya. Yang tadi di gambar saya itu adalah Kaplan ya. Yang ini yang dipakai di sini adalah Francis. Ada satu jenis yang lebih ringan, lebih bagus untuk pembangkit listrik ya. Ini serial nomornya. Ini adalah dari pembuat turbinnya. Pembuat turbinnya ini adalah data sheet-nya. Data sheet saya foto, saya lihat di sini. Lalu ketinggian airnya itu minimal 106,8 meter ya. 106,8 meter. Jadi pembangkit listrik ini wajib mempunyai ketinggian danau saat dia masuk ke dalam salurannya itu 106,8 meter ya. Outputnya yang dihasilkan adalah 129,6 megawatt ya. Ini untuk tipe saat ini. Kecepatannya adalah 187,5 rotasi per menit ya, putaran per menit. Jadi 187 meter ini dipertahankan untuk frekuensi. Jadi frekuensi 50 Hz itu kecepatannya adalah 187,5 putaran per menit. Kalau misalnya frekuensinya, kan ada sensor ya, sensor untuk frekuensi misalnya 50,1 itu sudah nggak boleh ya. 50,1 itu udah terlalu tinggi ya. 50,05 misalnya. Nah, udah 50,05 itu harus diturunin jadi 50 Hz ya. Maka RPM-nya dikurangi ya. Nah, dengan sistem hidrolik yang tadi, sistem yang ini, nah yang ini ya, yang ini. Ini akan mengatur frekuensi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik itu, hidrolik ini. Nanti hidrolik ini mungkin kamu pernah lihat backhoe ya, backhoe itu pakai tuas ya, tuas maju mundur atau naik atau turun gitu ya, naik turun. Nah seperti itu dia turun, cuma dia nggak pakai manual seperti ini backhoe itu, tapi dia menggunakan program ya. Jadi ada namanya katup, itu tuas itu adalah katup ya, katup untuk input sama output untuk menggerakkan apakah dia ke kiri atau ke kanan ya, kiri atau kanan atau atas atau bawah gitu. Ini maju atau mundur gitu ya. Nah si katupnya itu terbuat dari elektro valve-nya dikendalikan oleh elektronik ya, pakai elektronik. Nah elektronik itu misalnya 24 volt ya, listriknya itu 24 volt, on 24 maka dia akan maju, on yang satu lagi dia akan mundur. Ada satu sirkuit ya, sirkuit hidrolik, nanti saya akan bahas hidrolik ya. Cuman asumsinya bahwa katup-katup itu dikendalikan oleh elektronik ya, katup itu dikendalikan oleh elektronik. Jadi kalau dia high maka akan maju atau mundur, tergantung high-nya yang mana, yang kiri atau yang kanan ya, kiri yang kanan. Nah PLC-nya tersebut disambungkan inputnya. Kalau untuk mengendalikan valve ini adalah outputnya ya, PLC. Tapi kalau untuk inputnya itu di trigger oleh sensor. Nah sensornya itu bisa mendeteksi
apakah dia 50 Hz atau berapa gitu ya, 50 Hz. Karena yang bisa diatur itu adalah frekuensi aja. Kalau tegangan itu tergantung dari jumlah lilitan ya. Jumlah lilitan kan nggak bisa dirubah ya. Jumlah lilitannya sekian. Kalau tegangan apa namanya? Tegangan itu jumlah lilitan ya, jumlah lilitan. Itu tegangannya berapa ya. Kalau watt itu diameternya. Kalau pembangkit listrik yang 130 megawatt mungkin apa namanya tembaganya atau koilnya itu sebesar tangan saya mungkin ya, sebesar tangan saya, sehingga arusnya tinggi, tegangannya dengan apa namanya jumlah lilitan itu adalah tegangan yang terjadi ya, tergantung dari lilitan yang didapat. Lalu arusnya adalah besarnya kawat tadi ya, kawat mungkin sebesar tangan saya gini disusun sedemikian rupa sehingga terjadilah 160 kilowatt kilovolt. Nah, wattnya itu berapa 130 megawatt ya. Nah, cuman yang bisa dikendalikan di sini adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah putaran dari nih speednya 187,5 rpm. Jadi hidrolik tadi atau PLC tadi dikasih input oleh sensor untuk mempertahankan speed ini. Kira-kira speednya segini ya untuk 50 Hz. Nah, kalau misalnya 50 Hz lebih maka ini turunin ya. Lalu kalau kurang maka dinaikin dengan mengendalikan sudu-sudu pengendali air tadi ya, pakai hidrolik. Nah, ini adalah porosnya. Poros untuk memutarkan rotornya itu ya sebesar inilah. Ini ada beberapa orang di sini bisa dibandingkan, mungkin ini 2-3 kali orang berpelukan begitu ya. Nah, sebesar ini sehingga rotornya itu besar sekali ya, mungkin 6 meter ya, rotornya itu 6 meter dengan beratnya berapa ton gitu, karena itu rotor itu terbuat dari keren ya. Keren itu adalah lempengan-lempengan besi yang nanti akan dikasih listrik dan akan terjadi induksi elektromagnet ya, induksi elektromagnet. Nah, seperti ini, besar sekali. Nah, inilah contoh dari ini adalah stator ya, ini stator. Rotornya ada di bawah. Rotor ini sedang diperbaiki, itu diambil pakai kren, dilepas, lalu disimpan di area terbuka, lalu diperbaiki ya. Mungkin ada masalah, diperbaiki. Karena bisa dicopot karena setiap pembangkit listrik itu ada satu cadangan. Kalau misalnya satu bermasalah, maka harus di maintenance, harus diperbaiki. Dia akan dipindahkan bebannya itu ke satu lagi yang sebagai cadangan tadi, sedangkan yang bermasalah itu diperbaiki di tempat yang di sini ya, itu diambil itu dilepaskan dulu listriknya, lalu dipindahkan ke generator yang masih bagus ya. Nah, yang ini perbaiki. Nah, ini kira-kira seperti inilah. Ini saya foto waktu saya berkunjung ke sana, sedang ada perbaikan di sini. Nah, ini kamu lihat ini. Ini adalah apa namanya? Lilitan kawatnya itu sebesar ini, mungkin sebesar tangan saya nih, sebesar ini nih. Nah, itu kan. Ini kira-kira 8 meter ya. Rotornya mungkin 6 meter ya. Rotornya 6 meter. Ini statornya ini outputnya ada di sini. Kalau rotor itu adalah pembangkitnya, magnetnya untuk membangkitkan listrik. Nah, outputnya itu ada di stator sini. Outputnya adalah ada di stator. Bentuknya, nah ini outputnya. Nah, ini adalah apa namanya, generatornya itu sebesar ini. Kita bisa naik nih. Ini besarnya seperti ini ya. Ini naik. Pada saat kita mau charging, kita mau listrik di sini, maka orang itu lewat sini untuk menyalakan, apa namanya, memasang yang karbon brush tadi ya. Ini kita ke sini. Lalu ini outputnya nih. Ini outputnya nih. Outputnya ke sini satu, ke sini satu, ada lagi satu lagi. Ini 3 fasa. 3 fasa dengan tegangannya di sini ada nih.
Nah, 16.500 volt ya tegangannya. Outputnya, dayanya adalah 130 megawatt. 130 megawatt. Nah, seperti itu ya. Nah, ini output. Nah, di sini adalah ruang pengendalian. Ini adalah lantai. Ini lantai ini terbuat dari besi yang cross-cross kayak gini. Ini adalah ventilasi ya. Ini ventilasi karena ini apa namanya? Pembangkit listrik itu mengeluarkan panas ya. Mengeluarkan panas saat induksi itu panas muncul sehingga perlu pendinginan. Nah, ini lantainya itu adalah ventilasi ya, ventilasi vertikal ya. Ventilasi vertikal. Ini lantai ini bolong-bolong. Kita di sini ada angin yang bersirkulasi karena apa namanya? Ini di bawah ini itu kita lihat yang tadi. Nah, ini adalah di bawah yang tadi. Di bawah yang tadi porosnya sebesar ini nih. Porosnya sebesar ini. Jadi mungkin ada beberapa tingkat. Di bawah itu adalah ini tengah-tengah ya, ini tengah-tengah. Di bawahnya ini adalah turbin ya, turbin, dan di bawah yang apa namanya? Di tempat injakan dia itu adalah air yang masuk ke dalam turbin itu. Kita bisa lihat ya. Hidroliknya juga kita bisa lihat dari sini ya. Sehingga ini adalah 1 2 3 tingkat berarti ya. Di bawahnya lagi adalah dibuang ke sungai lah, dibuang ke sungai nanti ya. Nah, ini outputnya. Jadi beginilah kondisinya. Nah, lalu setelah itu disambungkan ke transmisi ya. Transmisi listrik biasanya di atas 35.000 volt ya. 35.000 volt. Kalau misalnya pembangkit listrik tenaga air yang di Cirata, Saguling, Cirata, Juanda ya, itu tiga-tiganya adalah sistem transmisi listrik Jawa Bali ya. Jawa Bali. Itu transmisinya sampai 500 kV ya. 900 kV. Sutet. Saluran udara tegangan ekstra tinggi, sutet ya 500 kV. Nanti masuk ke apa? Masuk ke rumah-rumah atau ke pabrik itu diturunkan dari 160 dari apa namanya? Dari pembangkit listriknya 16.500 volt 16.550 16.500 volt itu pada saat ditransmisikan ke Jawa Bali itu masuk ke trafo ya. Dari 16.500 volt itu dinaikkan menjadi 150.000 volt atau sutet itu 500.000 volt ya, dengan trafo step up. Nanti akan kita bahas ya. Nah, ini sistem transmisi listrik Jawa Bali itu disuplai oleh 3 PLTA. PLTA pertama Saguling. Saguling itu ada di hulu Sungai Citarum. Sungai Citarum dibuat bendungan, namanya Bendungan Saguling ya. Lalu di situ ada pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik 4 kali 175 megawatt ya. Lalu buangan daripada Saguling itu kan tadi turbin, dari turbin keluar air kan. Keluar air ada berapa turbin ya, kalau di sini ada 4 turbin. Nah, 4 turbinnya itu akan mengeluarkan air ditampung di Sungai Citarum juga ya. Sungai Citarum. Lalu di Cirata itu ditampung lagi. Cirata itu ditampung lagi. Lalu dibendung lagi Cirata, lalu menghasilkan listrik 8 kali 130 megawatt ya. Nah, buangan dari Cirata itu ditampung di Juanda atau Jatiluhur. Juanda atau Jatiluhur. Nah, ini. Di Jatiluhur itu ada 6 buah pembangkit listrik, kapasitasnya 31 megawatt. Sehingga total dari pembangkit listrik tenaga air Jawa Bali, transmisi Jawa Bali adalah 1926 megawatt atau 2 gigawatt ya. 2 gigawatt ini ya. Nah, ini adalah
pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik ini yang Jawa Bali itu transmisinya 500 kilovolt ya. Kalau ada pembangkit listrik yang di sekeliling di Pulau Jawa itu banyak juga pembangkit listrik tenaga uap atau yang lainnya itu masuk ke PLN itu bisa ya. Nanti digabung. Ada namanya sinkronisasi seperti itu, ada sistemnya juga bisa dia engage. Cuman kalau misalnya pembangkit listrik yang tenaga uap yang kecil-kecil, kalau misalnya terjadi kerusakan yang misalnya PLTA ini ada masalah nih di sini, saguling, maka yang kecil-kecil itu diputusin. Karena apabila saguling ini menurun kondisinya, dimatikan satu atau tidak difungsikan semuanya atau ada masalah di saguling, maka listrik yang yang kecil-kecil itu, pembangkit listrik kecil-kecil itu dimatikan dulu, semua, dilepaskan otomatis dilepaskan, sehingga perbaikan di saguling sudah bagus lagi, beroperasi lagi, dia akan dikonek lagi oleh PLN satu demi satu untuk supaya dia bisa menjual listriknya ke PLN ya. Dan itu ada syarat dan ketentuan berlaku ya nanti di situ. Tapi yang utamanya adalah ini adalah yang terbesar karena air itu tenaganya paling besar ya, dan dia tidak banyak perawatan ya, karena air dibendung, dia memegang listrik, ya udah selesai. Cuman pakai programming, pakai apa supaya operasinya menjadi lancar ya begitu. Dan itu cuman kontrol aja. Tapi kalau pembangkit listrik yang lain kan pembangkitnya itu butuh pembakaran, butuh ada operasi mengirim ini, mengirim itu, mengirim apa, proses di situ rumit ya. Nah, kalau yang ini dia lebih simple ya. Cuman pada saat awal pembuatannya ini mahal ya. Ini sangat mahal, tapi operasionalnya, maintenance-nya itu kecil ya, karena dia air itu di Cirata itu untuk kontinuitasnya itu dilakukan pengelolaan air ya, air itu supaya jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Kalau yang Cirata itu kan 106 tadi ya, 106 meter. Kalau kurang maka harus ditambah atau dioperasikan generator cadangan. Jadi difungsikan semuanya. Tapi kalau misalnya airnya banyak, lebih dari 106 meter, maka yang satu dimatikan lagi. Itu untuk cadangan. Nah, kalau kelebihan airnya itu bendungan bisa berjebol ya, bisa lumer, sehingga harus dikeluarkan. Dibukalah pintunya supaya airnya langsung dialirkan ke Citarum lagi supaya bendungannya tidak rusak ya. Nah, ini yang paling utamanya adalah Jawa Bali ya. Yang lain-lain hanya penambah aja gitu, Yang utamanya adalah ini. Nah, ini adalah trafo ya. Pada saat dihasilkan oleh generator itu tegangannya adalah 16.500 kilovolt. Lalu dinaikkan. Tegangannya itu 3 fasa ya. Ada 3 kawat di sini, dimunculkan 3 fasa. Kenapa 3 fasa? Karena motor yang digunakan di industri itu semuanya 3 fasa. Kalau 1 fasa itu dayanya kurang kuat ya. Kalau yang 3 fasa itu bisa lebih kuat ya, karena listriknya itu 3 kali. Di sini ada frekuensi apabila yang ini on, yang ini off. Kalau yang ini off, ini on, ini off. Kalau yang ini on, ini off, ini off. Jadi munculnya itu gantian ya. Ada selang jeda sekian detik, mikrodetik, dia itu bergantian ya. Dia bergantian. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 begitu ya. 3 fasa seperti itu ya.
Nah, kalau satu fasa, nah misalnya di sini, kalau satu fasa, dia ada netralnya. Outputnya digabung, dia menjadi netral. Jadi dari netral ke T itu 220 volt ya. Kalau yang dari T ke S itu 380, fasa dengan fasa. Kalau fasa dengan netral itu 220 ya, V akar 3. Nah, inilah kenapa dia 3 fasa. Karena motor supaya kuat dia menggunakan 3 fasa ini. Karena putarannya menjadi smooth ya, menjadi tidak ada getaran gitu, dia sunyi ya, senyap. 3 fasa dan dia lebih kuat ya, dia lebih kuat. Nah, dari sini 3 fasa masuk ke trafo, lalu dinaikkan, step up ya. Tegangannya dinaikkan menjadi 500 kilovolt kalau mau dikirim ke Bali ya, Jawa Bali atau ke yang lebih jauh gitu, itu 500 kilovolt. Tapi kalau misalnya untuk yang dipakai didistribusikan tempat lain, di tempat industri misalnya, di pabrik-pabrik, maka diturunkan menjadi 35.000 volt. Nah, 35.000 volt, maka di daerah industri tertentu diturunkan lagi menjadi 380 volt ya, 380 volt untuk konsumsi pabrik-pabrik. Mungkin pabrik itu punya ini satu ya. Setiap pabrik ada ini satu ya. Untuk konsumsi mesin-mesinnya, untuk konsumsi mesin-mesinnya. Nah, ini adalah 500 kilovolt. Nah, kalau misalnya sutet itu, kalau di sini kawatnya tembaga ya, tembaga. Karena dia dari pemakai listrik itu besar ya seperti ini. Tapi kalau misalnya untuk Jawa Bali, misalnya dari Cirata mau ke Surabaya atau ke Bali, untuk mengirimkan daya yang besar ke Bali misalnya, arusnya kan harus gede. Arusnya harus gede. Kalau arus besar, diameter tembaganya menjadi besar ya. Diameter tembaganya menjadi besar. Kalau misalnya dia tetap aja 16,5 kilovolt ya, kirim langsung ke Bali, maka diameter kawatnya mungkin sebesar ini ya, besar sekali pokoknya. Supaya bisa nyampe dayanya 30 kilo megawatt ya ke atas, dikirim misalnya ke sana. Itu nggak bisa. Nah, untuk mengatasi itu maka tegangan ini dinaikin. Tegangan dinaikin menjadi tinggi sekali. Kenapa seperti itu? Untuk menghindari kawat ini disambungkan ke Bali, itu tidak besar tapi kecil. Karena arusnya menjadi kecil karena tegangannya tinggi ya, 500.000 volt, sehingga arusnya menjadi kecil ya, dan dia transmisinya adalah sutet, saluran udara ya, salurannya di udara. Kabelnya itu telanjang, dia nggak pakai seperti kabel-kabel yang di rumah menggunakan PVC misalnya untuk supaya tidak kesetrum ya. Tapi kalau sutet itu aluminium dipintal seperti itu, dan dia tidak ada selongsongnya, dia telanjang ya, sehingga menjadi ringan. Kalau menggunakan PVC, di PVC mungkin berat, dia akan melenting begini ya. Tapi kalau dia tidak menggunakan PVC-nya, maka dia akan ringan, kuat, dan dia akan membentang ya. Dia penyusutan pemuaiannya itu tidak terlalu banyak ya. Terus lebih ringan. Kalau ada hujan misalnya, kalau pakai PVC mungkin dia akan melondoy begini ya, dia akan mengayun, itu berbahaya. Sehingga sutet itu aluminium dan dia telanjang, makanya itu sangat berbahaya ya. Mungkin kau pernah lihat film-film ya, ada yang yang berjalan di atas, binatang-binatang misalnya yang berjalan meloncat dan dia meledak. Ada film kemarin di TV ya, ada
kerak ya, ada kerak yang meloncat, akhirnya dia meledak mati di bawah karena dia dua kawatnya itu tegangannya transmisi 1, transmisi 2, transmisi 3 semuanya ada listriknya. Begitu kena transmisi 1, transmisi 2, maka dia akan korslet dan dia akan membuat kerak itu jatuh. Kemarin lihat di film. Nah, ini adalah transmisi seperti itu. Kalau misalnya di pabrik di daerah-daerah pabrik, dia tidak suited ya, tapi dia di bawah tanah. Di bawah tanah juga bisa ya, ada tegangan tinggi juga yang 35.000 volt juga ada ya di bawah tanah ya. Itu untuk konsumsi pabrik-pabrik ya. Karena kalau di atas ada aluminium telanjang begitu berbahaya ya. Dia bisa kesetrum. Nah, makanya ada yang transmisinya di bawah tanah ya. Dan itu khusus untuk bawah tanah. Dia benar-benar direncanakan supaya tidak terjadi kecelakaan ya. Mungkin 35.000 di bawah itu ya. Ada teknologi khusus untuk menyambungkan dari sumber 35.000 ke pabrik-pabrik ya, pabrik-pabrik. Mungkin di pabrik juga masih 35.000 volt ya ke trafonya di pabrik itu. Tapi dia menggunakan bawah tanah. Jadi ada kabel khusus ya untuk itu. Nah, ini trafo step down dari tinggi 35.000 diturunkan menjadi 380. Itulah trafo step down ya. Sesi PLTA selesai, tunggu lagi sesi-sesi berikutnya.